Halo teman-teman, selamat datang di kelas Laravel, di mana di sini kita akan bahas tentang Laravel Blade Templates. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi, nama saya adalah Eko Kurniawan. Saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 11 tahun, dan biasanya ya, di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram ya. Atau jangan lupa follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, ada juga di Telegram channel. Atau kalau dari teman-teman misalnya dari perusahaannya ingin konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, jadi sebelum teman-teman mengikuti kelas ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas saya sebelumnya, yaitu Laravel dasar ya. Jadi kita tidak akan bahas lagi dengan Laravel dasar. Jadi harapannya teman-teman sudah mengerti tentang dasar-dasar Laravel. Jadi di sini kita akan fokus membahas tentang Blade template-nya. Agendanya apa sih? Agendanya pertama kita akan kenalan dulu dengan Blade template ya. Nanti kita akan coba menampilkan view ya atau template. Nanti kita bahas tentang if statement di Blade, for loop, while loop, include, template inheritance, dan masih banyak materi yang akan kita bahas di kelas Blade template ini. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dengan Blade template. Blade itu adalah library yang terdapat di dalam Laravel ya sebagai templating engine-nya. Jadi memang di Laravel itu beberapa istilah memang kadang-kadang dibedakan. Maksudnya tuh nama-nama bagiannya biasanya dibedakan. Beberapa framework sih sebenarnya kadang-kadang nggak ada gitu ya. Mungkin di framework lain misalnya ya udah ini bagian view gitu ya. Nah, ini bagian template-nya langsung seperti ini. Nah, tapi kalau di Laravel itu templating-nya itu dibilang namanya adalah Blade. Jadi ini adalah Blade template. Nah, tidak seperti template engine yang lainnya, nah Blade itu tidak melarang kita untuk menggunakan kode PHP di file template-nya. Nah, kalau teman-teman sebelumnya pernah belajar template engine yang lain di PHP, contohnya seperti Smarty gitu ya. Nah, kalau di Blade itu sebenarnya agak bebas gitu ya. Jadi teman-teman boleh memasukkan kode PHP di dalam si Blade template-nya. Kenapa? Karena nanti semua template di Blade itu sebenarnya akan dikompil menjadi kode PHP. Cuma dipermudah dengan teman-teman membuat template. Nanti sih ujungnya akan dikompil menjadi sebuah kode PHP. Nah, tapi sebenarnya kalau teman-teman melakukan itu tidak disarankan gitu ya. Jadi kalau bisa sih template ya template aja. Jangan sampai teman-teman mencampur adukan kode PHP di dalam template-nya. Nanti tidak terlihat seperti template lagi, malah terlihatnya seperti logic aplikasi. Dan itu nggak bagus gitu ya. Dalam MVC ya, Model View Controller, fokus dari template-nya itu adalah view. Jadi teman-teman usahakan tidak perlu melakukan manipulasi atau business logic di dalam si view-nya atau template-nya. Jadi fokus memang ke tampilan saja. Nah, untuk extension file-nya, Blade itu menggunakan extension file-nya adalah .blade.php. Jadi sebenarnya dia kode PHP juga gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau coding PHP juga bisa sebenarnya, walaupun tidak disarankan. Jadi nanti setiap kita menyimpan file Blade-nya ya, Blade template-nya, itu teman-teman akan gunakan akhiran .blade.php. Nah, selain itu biasanya secara default gitu ya, file Blade template itu akan disimpan di dalam folder resources/views. Jadi semuanya itu akan kita masukkan di sini. Jadi sederhana sebenarnya ya Blade template itu. Jadi ini adalah library yang memang digunakan sebagai template engine gitu ya. Agar kita mempermudah saat kita membuat view ya, tampilan, termasuk contohnya tampilan HTML itu di Laravel. Jadi kita tidak perlu ribet ya ketika kita belajar PHP, teman-teman bikin kalau mau menampilkan tulisan menggunakan echo dan sebagainya, nah itu ribet. Nah, kita bisa permudah dengan si Blade template ini. Sekarang kita akan buat project terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan buat project Laravel terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan perintah composer create project Laravel/Laravel ya. Lalu sama dengan versinya berapa? Oh, di sini nama projectnya, belajar Laravel Blade template misalnya. Kita akan lihat ya, Laravel saat ini versi berapa. Nah, saat saya buat videonya itu versi 9.3.8. Jadi nanti kita akan pakai versi 9.3.8. Nah, perintahnya seperti ini. Oke, kita akan buat ya, saya akan perbesar dulu.
Oke, kita akan masuk ke folder biasa saya menyimpan. Oke, jadi kita akan gunakan perintah composer, create, project, Laravel. Laravel sama dengan versinya 938. Lalu di sini belajar Laravel Blade template. Oke, ada typo sepertinya. Create project ya. Oke, kita tunggu ya sampai selesai. Sekarang setelah selesai, nah sekarang teman-teman silakan buka ya menggunakan IDE atau text editor yang biasa teman-teman gunakan. Bisa menggunakan PHP Storm atau juga menggunakan Visual Studio Code. Sekarang kita akan bahas cara menampilkan view-nya ya menggunakan Blade template ini. Jadi untuk membuat respon ya dari route itu sangat mudah. Nah, tapi jikalau misalnya kita membuat responsnya yang kompleks seperti contohnya HTML, maka akan sulit ya kalau kita lakukan route saja. Misalnya kalau teman-teman cuma return string gitu ya, itu agak menyulitkan kalau kita harus mengetikkan kode HTML-nya. Nah, untungnya Blade itu adalah fitur di Laravel yang digunakan untuk mempermudah kita dalam pembuatan tampilan halaman web HTML terutama ya. Nah, dengan Blade template ini, kita bisa membedakan lokasi logik aplikasi kita ya, contohnya di controller gitu ya, dengan kode tampilannya, yaitu di view-nya menggunakan Blade. Jadi nanti semua view itu kita namakan template ya, jadi nanti semua template-nya itu akan disimpan di folder resources views. Oke, salah satu keuntungannya kalau teman-teman menggunakan template atau Blade template ini, itu kalau teman-teman dibandingkan dengan kode PHP ya, nah, kita bisa memaksa programmer untuk memisahkan logik kode program dengan tampilan ya atau di template-nya. Jadi jangan sampai dicampur adukan. Kalau dicampur adukan nanti lumayan sulit untuk di-maintain. Nah, di Blade ini walaupun kita membuat kode PHP, tapi tidak disarankan ya kalau teman-teman bisa membuat kode PHP di dalam Blade. Nah, cara yang direkomendasikan adalah kita hanya membuat variabel di template Blade ya, lalu mengirimkan variabel tersebut dari luar ketika kita menampilkan template-nya. Jadi nanti kita akan bikin template, tapi isi template itu cuma menampilkan variabel-variabel yang mau kita tampilkan. Logiknya gitu ya, untuk mengambil dari mana itu data variabel itu dilakukan di controllernya. Nah, untuk membuat menampilkan variabel di Blade template gitu ya, kita bisa gunakan tanda kurung kurawal 2 kali. Lalu di sini nama variabelnya. Nah, di mana nama variabelnya ini nanti bisa diambil secara otomatis dari data yang kita kirim ketika kita menampilkan Blade template-nya atau istilahnya view-nya. Oke. Nah, pertama kita akan bikin dulu misalnya salah satu template sederhana ya. Jadi di sini kita bikin hello.blade.php. Isinya cuma HTML biasa, ada head, ada title, ada body. Dan isinya kita di sini tambahkan sebuah variabel name. Nah, jadi tanda kurung kurawal 2 kali ini menandakan kalau saya mau menampilkan tulisan. Nah, ini adalah name tulisannya. Jadi kan biasanya kalau kita bikinnya pakai echo gitu ya, kalau di PHP, nah ini nggak perlu, kita langsung pakai kurung kurawal 2 seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Jadi di resource ya, masuk ke view. Nah, di sini kita akan buat sebuah file ya. Nah, teman-teman bisa bikin file namanya hello.blade.php nama filenya. Oke, saya akan buat HTML. Lalu kita buat head, lalu kita buat title, lalu di sini kita tambahkan variabel name-nya. Body, lalu saya tambahkan header 1, name. Nah, selesai. Jadi kita sekarang sudah selesai membuatnya. Oke, next-nya apa yang perlu kita lakukan? Nah, setelah kita membuat view-nya atau template-nya, selanjutnya kita perlu merender istilahnya ya, atau menampilkan view tersebut ya, atau template tersebut. Nah, kita bisa lakukan di dalam router atau di controller juga bisa ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi namanya route.2.2 view kalau teman-teman pengen langsung menampilkan gitu ya. Nah, atau teman-teman menggunakan function yang namanya view. Oh, di sini template-nya apa? Oh, di sini datanya yang mau dikirim ke view-nya apa? Ini juga sama ya, ini URL-nya. Ini template-nya apa, ini datanya. Ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan view, ini bisa di function route ya, atau di controller.
Saya sendiri lebih sering menggunakan si view ini. Nah, di mana nanti template itu adalah nama templatenya ya, tanpa menggunakan blade.php. Sebelumnya kan kita bikin hello, jadi namanya adalah hello. Jadi nggak perlu hello.blade.php, nggak perlu. Cukup hello saja. Dan arraynya nanti berisikan data variabel yang kita ingin gunakan atau kita ingin kirim ke si templatenya. Oke, contohnya seperti ini. Jadi kita akan tambahkan route, contohnya ya, get. Di sini path-nya adalah hello. Di sini kita bikin return-nya adalah view ya. Di sini hello. Di sini kita tambahkan datanya. Nah, nanti data key ini name-nya akan menjadi variabel otomatis di dalam si blade template-nya. Oke, kita coba ya. Saya akan buka di routes, buka di web. Nah, kita akan tambahkan di sini. Lalu saya akan tambahkan hello ya. Nah, kita buat function. Lalu di sini saya akan balikan view-nya hello dan saya akan kirim datanya name-nya misalnya di sini echo. Seperti ini. Selesai. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung jalankan ya di Laravel-nya. Coba tes ya, atau teman-teman bikin unit testnya. Kita akan coba keduanya ya, tapi next-nya saya tidak akan menjalankan lagi aplikasi Laravel-nya, saya cukup menggunakan unit test. Karena saat ini memang udah jadi salah satu kewajiban ya, kita implementasi unit test. Jadi jangan lakukan testing manual lagi via browser. Ya teman-teman bisa lakukan testing menggunakan si unit test ini. Oke, kita akan buat unit testnya. Kita akan buat namanya hello test ya. Lalu kita coba ya. Kita akan coba get ke hello misalnya ya. Nanti pastikan assert ada Laravel. Karena kebetulan di sini name-nya Laravel. Kalau tadi kita name-nya adalah echo ya. Jadi mau nggak mau di sini assert si text-nya adalah echo. Oke, kita coba. Oke, saya akan buka terminal dulu. Kita akan buat unit test ya. PHP artisan gitu ya. Make test, namanya misalnya hello test. Oke, selesai. Kita cek di test fitur. Nah, di sini udah ada hello test. Oke, ini saya hapus. Oke, berarti kita coba bikin unit testnya adalah tes hello ya. Jadi di sini kita akan get ke hello ya, dan assert si text di sini adalah hello, bukan hello, sorry, echo ya, echo saja langsung seperti ini. Oke, kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, dia sukses. Nah, tapi untuk memastikan kalau kita kurang percaya, saya akan buka terminal. Kita akan coba jalankan PHP artisan serve. Kita akan buka ya, ini. Oke, kita buka di browser. Nah, saya akan buka hello. Nah, lihat dia keluar echo. Berarti sudah benar. Ya, jadi teman-teman bisa tes manual ya, seperti ini, buka di browser, jalankan Laravel-nya, atau ya bikin unit test. Lebih mudah sih bikin unit test ya, dibanding kita testing buka browser manual. Jadi sekarang kita sudah bisa menampilkan ya. Nah, oke. Next-nya gimana kalau misalnya view-nya ya, itu misalnya sudah banyak. Jadi view juga bisa disimpan di dalam directory lagi, di dalam directory views ya. Hal ini baik ketika kita sudah banyak membuat views. Jadi teman-teman misalnya udah ada ratusan gitu ya, views-nya, template-nya, dan ingin melakukan manajemen file views-nya. Nah, tapi ketika kita ingin mengambil data views-nya, kita perlu ganti menjadi titik, tidak menggunakan slash ya untuk foldernya. Misalnya, kalau kita buat views di folder admin/profile misalnya ya, .blade.php, maka untuk mengaksesnya kita gunakan admin.profile, bukan admin/profile. Ya. Jadi bisa seperti ini. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sudah besar projectnya, kita pengen di manage per folder misalnya views-nya. Jadi tidak digabung di satu folder saja. Nah, teman-teman bisa buat seperti ini. Oke, contohnya kita akan buat misalnya views di sini hello, lalu kita bikin word ya. Isinya sama aja ya. Nah, kita akan coba. Jadi di sini ini saya akan stop.
Oke, jadi di sini saya akan bikin sebuah folder baru namanya hello. Lalu yang hello blade saya akan copy paste di sini, saya ganti namanya menjadi word hello blade. Nah, isinya sama aja. Oke. Oke. Selesai, selanjutnya kita akan bikin route-nya ya, word. Lah di sini kita view-nya bisa sebutkan hello.word ya. Nanti kita tinggal buat unit test-nya seperti ini. Oke, jadi kita akan buat route-nya. Saya akan copy paste yang ini. Ini word ya, berarti ini hello.word ya. Nah, selanjutnya kita buat unit test-nya. Nah, saya akan masuk ke unit test yang sebelumnya. Kita akan copy paste di sini test hello world misalnya. World, nah ini echo. Nah, kita coba running unit testnya. Nah, hasilnya sukses. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau yang nested foldernya ya. Oke. Nah, yang terakhir, nah kalau kita pengen coba melakukan pembuatan unit test ya, tanpa membuat routing. Jadi kan sebelumnya kita selalu bikin routing ya. Jadi kita selalu bikin routing di sini nih. Di ini, nah di sini. Nah, kadang-kadang kita pengen bikin view tapi langsung aja bikin unit testnya misalnya. Nah, itu juga bisa ya kalau teman-teman menggunakan Laravel. Jadi, pada kasus ini, kalau teman-teman pengen langsung ngetes view-nya, kita bisa melakukan test view secara langsung ya, tanpa membuat route-nya terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Caranya, di dalam unit testnya, teman-teman langsung view. Oh, di sini template-nya apa? Oh, di sini langsung masukkan Laravel-nya. Maksud saya datanya. Seperti itu. Jadi, nggak perlu lagi teman-teman bikin route dulu kalau pengen fokus ngetes view-nya. Kita coba ya. Jadi di sini misalnya, jadi teman-teman nggak perlu bikin dulu ini ya, nggak perlu bikin route-nya. Teman-teman bisa langsung di sini misalnya. Saya akan copy semuanya. Nah, ini saya bisa langsung misalnya tes hello view, tes hello world view. Nah, ini langsung view. Nah, ini nama view-nya apa? Contohnya hello. Lalu di sini datanya apa? Contohnya saya mau ngirim name echo seperti ini. Nah, sama juga ini. Ini berarti hello.word ya. Nah, selesai seperti ini. Oke, kita coba running unit testnya. Nah, hasilnya sukses semua. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau membuat atau menampilkan view ya. Jadi simple banget, teman-teman bisa gunakan view. Nanti kalau teman-teman mau bikin unit testnya tinggal tes ke route-nya langsung ya, seperti yang dua di atas ini. Atau kalau mau langsung tes si view-nya, teman-teman bisa langsung seperti yang dua di bawah ini. Sekarang kita akan bahas tentang komen. Blade template juga mendukung komentar ya, alias komen, dengan menggunakan perintah seperti ini. Jadi kurung kurawal 2 kali, lalu tambahkan strip-strip seperti ini ya. Oh, di sini isi komentarnya, ditutup dengan hal yang sama, strip-strip kurung kurawal 2 kali. Nah, isi komentar ini secara otomatis tidak akan dieksekusi, dan tidak akan juga ditampilkan di hasil HTML-nya. Jadi ini sangat aman kalau teman-teman mau menambahkan komentar di template ya. Oke, contohnya seperti ini misalnya. Kita akan buat file comment blade php. Nah, teman-teman bisa tambahkan misalnya komentar seperti ini. Ya. Nah, nanti kita coba lihat hasilnya. Apakah keluar yang Eko Kurniawan Kennedy-nya atau tidak. Oke. Saya akan buat di sini, saya akan copy yang hello blade. Comment. Nah, di sini title-nya misalnya comment ya. Lalu saya tambahkan di sini komen. Nah, teman-teman silakan tambahkan komentar seperti ini ya. Misalnya Eko Kurniawan Kennedy. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba implement unit test-nya. Jadi kita coba lakukan view ke komen tanpa mengirim data ya. Lalu kita pastikan bahwa ada tulisan komen ya, tapi tidak ada tulisan echo ya. Karena echo-nya tadi kita sudah komen. Oke, kita coba lihat hasilnya. Saya akan buat unit test dulu. Di sini misalnya comment test. Kita coba view, lalu di sini komen, saya nggak kirim data apapun. Oh, di sini assert, ya.
si teks harus ada yang komen, karena tadi kita tambahkan komen. Lalu kita assert don si teks echo. Ya, jadi di sini kalau teman-teman lihat kan kita menambahkan H1 di sini komen ya, tapi saya nggak mau ada Eko Kurniawan Kanedi. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya dia sukses seperti ini. Atau kalau teman-teman pengen lihat contohnya gitu ya, kita coba tambahin sesuatu yang salah, assert si misalnya Laravel, harusnya kan nggak ada ya. Nah, kita cek nih. Nah, ini nggak ada. Nah, ini hasil dari HTML-nya nih, dari template-nya. Nah, sampai HTML ini. Teman-teman perhatikan di sini tidak ada kata Eko Kurniawan Kanedi ya. Jadi memang yang komentar di Laravel itu memang secara otomatis dia akan dihapus. Jadi seperti itu kalau teman-teman mau menambahkan komentar di Blade template. Sekarang kita bahas tentang HTML encoding. Secara default, saat kita menampilkan data di Blade template ya, teman-teman kalau misalnya menggunakan kurung kurawal 2 kali, secara otomatis Blade akan memanggil function yang namanya HTML special chars ya atau karakter. Lalu di sini adalah data yang kita tampilkan. Nah, ini untuk memastikan datanya aman dari tag HTML yang bisa menyebabkan security issue ya, namanya adalah XSS. Ini adalah singkatan dari cross-site scripting. Nah, tapi jika teman-teman ingin menampilkan tanpa di escape istilahnya gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan tanda kurung kurawal lalu tanda seru 2 kali. Nah, kalau ini nanti otomatis dia tidak akan memanggil function HTML special chars. Chars. Nah, tapi kalau teman-teman gunakan seperti ini ya, teman-teman harus berhati-hati. Kenapa? Karena jika tidak hati-hati, maka kita bisa terkena serangan yang namanya XSS ya atau cross-site scripting. Nah, seperti apa? Saya akan coba demokan juga ya nanti ya bahayanya kalau teman-teman pakai ini gitu ya. Jadi gunakan ini dengan bijak karena pastikan sumber datanya itu memang sumber data yang terpercaya. Contohnya mungkin dari database kita gitu ya. Tapi kalau user input ya kalau bisa jangan pakai seperti ini. Oke, kita coba ya. Jadi kita akan coba buat ya. Nah, kita akan buat template HTML encoding di sini. Lalu teman-teman coba tambahkan seperti ini ya name-nya. Nah, nanti kita lihat hasilnya. HTML encoding ya, .blade.php. Oke, kita buat HTML, lalu head, title-nya HTML encoding, contohnya di sini body. Nah, bodinya di sini kita tambahkan kurung kurawal ya. Nah, seperti ini, lalu di sini name. Nah, selesai. Oke, kita coba ya. Kita coba sekarang, karena ngetesnya enaknya kalau ini langsung di browser ya, biar terlihat simulasinya hasilnya. Nah, kita akan coba. Jadi kita akan coba buat route terlebih dahulu. Di sini HTML encoding, seperti biasa. Nah, kita akan coba tambahkan request ya. Nah, nanti kita coba ambil name-nya dari input request. Ya. Jadi input name, jadi kita kirimkan ke view HTML encoding ini. Oke, saya akan buka web. Di sini saya akan tambahkan route get contohnya ya. HTML encoding, lalu saya akan bikin function. Lalu di sini saya akan tambahkan parameter request ya. Saya akan import atau use dari yang Illuminate HTTP. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini saya akan coba return view ya. Lalu di sini HTML encoding. Lalu saya akan tambahkan name-nya saya ambil dari request ya. Lalu kita ambil input ya. Inputnya kita ambil dari name ya. Jadi di sini kita ambil inputnya. Sorry, ini tandanya harusnya panah ini. Kita ambil inputnya contohnya name. Oke, selesai seperti ini ya. Nah, untuk mendemokannya ya, ilustrasi kalau teman-teman ada problem cross-site scripting, kita akan coba jalankan dulu si Laravel-nya. Saya akan coba jalankan PHP Artisan Serve. Oke, kita coba ya.
HTML encoding ya. Kita tambahkan tanda tanya, lalu kita tambahkan name-nya sama dengan echo contohnya. Nah, dia keluar echo ya. Oh, ini saya kelebihan kurung kurawal sepertinya. Kita cek lagi. Ya, kelebihan kurung kurawal. Harusnya 1 aja. Oke. Selanjutnya, saya coba refresh lagi. Nah, keluar echo ya. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah, mungkin kelihatan di sini nggak kelihatan ada masalah ya. Tapi gimana kalau saya ganti parameter name ini di dalamnya jadi tag HTML? Nah, apa yang terjadi? Contohnya menjadi H1, gitu ya. H1 echo di sini. Nah, yang terjadi, dia dirender sebagai tag HTML. Gitu ya. Nah, ini lumayan bahaya. Kenapa? Karena kalau saya ganti di sini menjadi JavaScript, contohnya, script, gitu ya. Script, lalu saya tambahkan alert, misalnya. Anda dihack, misalnya, seperti ini. Nah, kita cek. Nah, lihat, keluar alertnya. Anda dihack, seperti ini. Nah, jadi nanti orang bisa menambahkan JavaScript di sini untuk ngambil session usernya. Dan ini bahaya sekali. Makanya kalau teman-teman menggunakan ini gitu ya, pastikan sumber datanya itu memang terpercaya. Contohnya dari database kita ya. Kalau teman-teman misalnya sumber datanya dari parameter yang dikirim oleh user, itu jangan mudah percaya. Oke, jadi kalau seperti ini akhirnya di-render sebagai JavaScript asli. Oke, gimana cara memblokirnya biar tidak itu? Ya, teman-teman gunakan seperti biasa gitu ya. Jadi jangan pakai ini. Ini coba saya komen, saya akan ganti menjadi name biasa gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Kita cek lagi. Kalau kita cek, saya refresh. Nah, lihat, dia di-render karena di-escape. Ya, kalau teman-teman perhatikan, saya buka view page source-nya. Nah, lihat, dia di-escape ya. Jadi tulisannya, kalau teman-teman perhatikan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi seperti ini ya, kalau teman-teman mau menampilkan benar-benar gitu ya HTML-nya atau tulisannya tanpa di-escape sama sekali. Jadi teman-teman bisa pakai perintah yang di atas ini. Tapi ingat konsekuensinya bakal terjadi cross-site scripting. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai inputnya ya tidak divalidasi terlebih dahulu. Jadi pastikan memang sumber inputnya itu dari sumber yang terpercaya. Sekarang kita bahas tentang disable blade. Nah, blade menggunakan tanda kurung kurawal 2 kali ya untuk menampilkan variabelnya. Nah, saat kita membuat web, kadang-kadang kita ingin menampilkan tulisan seperti perintah-perintah yang ada di blade. Ya, teman-teman misalnya anggap aja bikin sebuah web ada tulisan kurung kurawal 2 kalinya. Nah, hal ini menimbulkan nanti perintah tersebut akan dieksekusi oleh blade karena dianggapnya dia adalah blade template ya. Nah, kita kadang-kadang pengen mendisable hal tersebut. Nah, pada bagian yang kita ingin blade template tidak dieksekusi, kita bisa menambahkan tanda add ya di awal perintahnya. Jadi contohnya misalnya, kalau teman-teman mau beneran menampilkan kurung kurawal 2 kali seperti ini, teman-teman tambahkan add. Nanti otomatis yang kurung kurawal 2 kali ini di dalamnya ini tidak akan dieksekusi. Jadi akan ditampilkan ini ya. Tanpa add-nya depannya gitu ya. Jadi seperti ini. Atau nanti kan teman-teman akan banyak sekali menemui directive atau perintah-perintah di blade template. Contohnya ada perintah if misalnya gitu ya. Kalau teman-teman beneran mau menampilkan add if seperti itu, teman-teman add-nya tambahkan 2 kali seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nanti maka hasilnya otomatis add yang pertamanya ini hilang jadi add if seperti ini. Atau misalnya teman-teman bikin kodenya yang lumayan panjang nih gitu ya. Ada banyak kode-kode misalnya blade template yang lumayan panjang. Kalau teman-teman mau menambahkan add satu persatu misalnya lumayan capek. Nah, teman-teman bisa gunakan perintah blade ya atau directive blade namanya adalah verbatim. Verbatim ini nanti otomatis di dalam kode verbatim itu semuanya akan di-ignore ya perintah-perintah blade template-nya. Lalu diakhiri dengan end verbatim. Oke, kita coba lihat contohnya. Nah, ini contohnya misalnya kita bikin ya, namanya adalah hello misalnya, nama filenya JavaScript blade atau apapun itu misalnya ya. Contohnya di sini kita bikin hello misalnya. Nah, biasanya kan name akan di-render ya oleh si blade. Nah, kalau teman-teman tambahkan add depannya, maka dia tidak akan di-render dari variabel name-nya. Jadi murni cuma langsung ditampilkan kurung kurawal 2 kali variabel ini, seperti ini. Atau kalau lumayan banyak ya barisnya, nah, teman-teman bisa tambahkan add verbatim. Maka di dalam verbatim ini semuanya akan ditampilkan apa adanya. Tidak akan di-render sebagai blade template. Oke, kita coba ya. Jadi kita akan coba buat
Namanya saya akan ganti, coba ini hello, saya akan copy paste menjadi disabled. Oke, jadi di sini title ini headnya saya hapus dulu. Saya nggak butuh head misalnya. Nah, di sini H1. Jadi biasanya kan kita name seperti ini ya untuk menampilkannya. Nah, saya akan coba tambahkan add. Maka secara otomatis dia tidak akan di render. Nah, saya depannya kasih hello. Oke, misalnya ini ada lagi nih. Kita akan bikin P misalnya hello name seperti ini gitu ya. Nah, saya mau semuanya misalnya di ini. Contohnya di sini ada banyak gitu ya. Copy paste seperti ini. Nah, saya mau semuanya di ignore gitu ya. Jangan dijalankan. Saya tinggal tambahkan verbatim lalu di bawahnya and verbatim. Baru di dalamnya ini. Kode-kode si blade template-nya seperti ini. Jadi otomatis semuanya akan di-ignore ya. Jadi akan ditampilkan apa adanya seperti ini. Oke, kita akan coba bikin unit test-nya. Oke, jadi bikin unit test-nya, misalnya kita view yang disabled gitu ya. Lalu kita masukkan name-nya adalah echo contohnya. Lalu teman-teman coba assert don't see text misalnya echo. Jadi pastikan kita tidak melihat echo. Kenapa? Karena di sini walaupun variabel name-nya kita kasih echo, tapi kan nanti di sini kita disable ya. Ini kita disable, ini juga kita disable. Jadi ini harusnya tidak berubah menjadi echo. Kalau berubah menjadi echo berarti itu justru salah. Nah, lalu kita pengen pastikan ada ngelihat tulisan hello seperti ini. Jadi masih keluar tampilan seperti ininya. Oke, kita coba ya. Kita akan coba. Saya akan buat unit test baru. Di sini saya buka terminal. Kita buat PHP artisan make test. Di sini misalnya disabled test. Oke, kita akan tambahkan di sini unit test. Oke, di sini jadi kita view ya yang disabled. Saya akan coba masukkan name echo. Jadi assert don't see text. Jadi nggak boleh ada text echo ya, karena template-nya sudah kita ignore semua. Tapi kita harus melihat yang tadi hello kurung kurawal 2 kali seperti ini. Name. Nah ini, oh ya ini pakai tanda petik 2 ya. Saya ganti jadi petik 1. Oke, selesai. Kita coba running. Nah hasilnya sukses. Berarti otomatis dia tidak di render. Kalau teman-teman pengen lihat, kita coba disalahkan dulu. Assert si text misalnya Budi. Saya coba jalankan. Nah ini hasilnya. Nah lihat hasilnya. Masih tetap hello name seperti ini. Ya. Nah ini juga hello name seperti ini. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau mendisable ya blade ya di beberapa bagian. Cukup tambahkan add ya. Atau kalau misalnya lebih dari satu baris misalnya atau banyak kodenya, teman-teman bisa gunakan directive verbatim. Sekarang kita bahas tentang if statement. Blade template itu mendukung percabangan if menggunakan perintah atau directive add if ya. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan else if-nya, tambahkan add else if ya, atau misalnya else-nya add else dan diakhiri dengan and if. Nah, perintah ini sebenarnya hampir mirip dengan kode PHP, cuma ya bedanya kalau di Blade template ya pakainya directive gitu ya, istilahnya pakai add depannya lalu perintahnya if dan sebagainya. Oke, ini contohnya misalnya, jadi ini bebas ya teman-teman bisa pakai if, else gitu ya, atau kalau cuma if doang ya tinggal if doang gitu ya, kalau if else doang ya if else doang, bebas, tapi diakhiri dengan and if. Contohnya di sini, jadi if di dalam sini ini harus adalah kondisinya. Kondisinya adalah kode PHP biasa, jadi teman-teman bisa buat kode PHP sesukanya di sini ya. Yang penting ini kondisinya adalah boolean. Contohnya di sini if kita gunakan function count ya di PHP untuk mengecek jumlah dari array. Contohnya kalau count dari hobbies, nanti kita harapannya hobbies ini adalah sebuah array misalnya. Kalau count hobbiesnya itu 1, jadi saya akan keluarkan tulisan I have one hobby ya. Else if, ya, misalnya kalau count hobbiesnya lebih dari 1, saya akan keluarkan tulisan I have multiple hobbies ya. Tapi kalau tidak gitu ya, artinya 0 gitu ya. Nah, I don't have any hobbies ya. Nah, kita akan coba buat seperti ini. Oke, kita akan
buat file baru namanya if.blade.php. Oke, kita akan coba buat di sini if ya. Lalu kita akan count. Di sini count-nya adalah hobbies misalnya sama dengan 1. Nah, ini nggak pakai kurung kurawal. Nah, di sini kalau teman-teman mau tambahkan ya, pastikan di sini adalah if ya. Selesai. Ini kalau cuma 1, kalau teman-teman misalnya mau menambahkan else if juga bisa. Nah, ini else if-nya apa? Contohnya di sini teman-teman kita tambahkan else if-nya count hobbies-nya lebih dari 1 misalnya ya. Nah, atau kita tambahkan else. Oke, kalau 1 di sini saya akan buat tulisan I have one hobby gitu ya. Nah, kalau misalnya ini I have multiple hobbies misalnya ya. Nah, kalau di sini I don't have any hobbies. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita sudah bikin ya. Jadi mirip seperti PHP code, sebenarnya bedanya cuma kalau di sini pakainya directive ya. Oke, bagaimana sekarang unit testnya? Jadi unit testnya misalnya kita akan coba bikin kirim hobbiesnya kosong gitu ya. Maka dia harus keluar tulisan I don't have any hobbies. Sekarang kita akan coba kirim lagi misalnya hobbiesnya 1. Nah, harusnya ini keluar I have one hobbies. Kita coba kirim hobbiesnya misalnya 2. Nah, ini harusnya keluarnya adalah I have multiple hobbies. Seperti ini. Oke, kita coba implementasikan unit testnya. Saya akan buka terminal. Kita akan buat di sini if test. Oke, di sini kita akan buat view ya. Oke, sorry, saya buat tesnya dulu. Test if ya. Kita akan buat view. Di sini view-nya adalah if. Lalu di sini hobbies. Saya akan masukkan kosong ya. Nah, lalu di sini assert si text. Ini harusnya keluar di sini I don't have any hobbies. Nah, seperti ini. Kita akan coba yang ini 1 hobi ya. Dan ini 2 hobi misalnya. Ini berarti tulisannya kita ganti kalau 1 hobi misalnya I have one hobby ya. Nah, kalau ini tulisannya I have multiple hobbies. Oke, kita coba tes, kita lihat hasilnya. Nah, ini ada yang salah nih. I don't, oke. Sepertinya di sini, ya, secara default ya, kalau misalnya kita kirim tanda petik seperti ini, maka jatuhnya dia akan di escape seperti ini ya. Nah, jadi formatnya jadi seperti ini. Nah, kita pengen escape-nya di disable deh. Jadi di sini kita tambahkan false. Nah, biar dia tidak di escape ya, jadi beneran di compare-nya pakai tanda petik seperti ini. Oke, kita coba running lagi. Nah, hasilnya sudah sukses. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau menambahkan if statement ya. Jadi nanti if statement seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan kode PHP lagi ya di dalam si Blade template ini. Sekarang kita bahas tentang unless statement. Nah, Blade template itu mendukung directive yang namanya add unless ya dan diakhiri dengan end unless. Nah, directive ini digunakan kebalikan dari if statement, di mana kalau nilainya adalah false ya, kondisinya false, maka justru bodinya yang akan dieksekusi. Kalau if kan kalau kondisinya true baru dia dieksekusi, nah kalau ini kebalikannya. Justru kalau kondisinya adalah false, maka dia akan dieksekusi. Oke, ini contohnya misalnya kita akan bikin unless misalnya is admin. Jadi justru kalau is adminnya adalah false, maka kita akan keluarkan tulisan you are not admin seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba buat. Saya akan buat di sini file baru unless blade php.
Jadi saya akan tambahkan unless misalnya is admin ya, and unless. Nah, di sini you are not admin. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba bikin unit testnya. Untuk unit testnya kita akan coba ya kirim is adminnya true dulu. Nah, kalau is adminnya true, justru kita nggak boleh ngelihat ada tulisan you are not admin gitu ya. Tapi kalau kita is adminnya menjadi false, nah justru ini harus si teks ya atau melihat tulisan you are not admin. Oke, kita coba ya. Kita akan coba bikin unit testnya. Saya akan buka terminal, kita akan tambahkan di sini unless test. Oke, ini nama filenya agak sedikit salah. Saya coba, nggak apa-apa deh ya. Biarin dulu. Di sini kita coba buat di sini tes unless. Oke, kita coba ya. Nah, di sini kita akan view misalnya. Nah, unless ya. Lalu kita coba is adminnya true ya. Lalu di sini berarti assert don't see text you are not admin. Seperti ini. Nah, kalau misalnya ininya false, justru kita harus lihat. Jadi di sini assert see text. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya sukses. Jadi seperti ini kalau teman-teman misalnya mau ya melakukan kebalikan dari if. Jadi dibanding teman-teman menggunakan if, tapi kondisinya dijadiin kebalikan gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan si unless ini.